Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Abu Ismail Akika. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Segeralah pesan, jangan tunggu lagi. Kami siap melayani lewat online. Abu Ismail Akika, solusi terbaik. Akika berkualitas, ayo segera pesan. Segeralah pesan, jangan tunggu lagi. Kami siap melayani lewat online. Abu Ismail Akika, solusi terbaik. Akika berkualitas, ayo segera pesan. Jangan ragu, segera hubungi kami. Raja kopi dingin dalam botol pasti. Harganya murah, kualitas tetap tinggi. Nasi kotak Abu Ismail, makanya pasti nikmat. Yang belum Akika, ayo pesan sekarang. Abu Ismail Akika, pilihan yang tepat untuk menghormati keluarga tercinta. Jamuan kambing guling pasti istimewa. Makan lezat bersama keluarga kecil. Gulai kepala kambing dan sate nikmat sekali. Lewat online kami antar ke rumah Anda. Insya Allah kami melayani dengan sepenuh hati. Dan jika spring bed, bed cover, selimut kotor, segera panggilku cuci jasa laundry kiloan. Kami ada untuk Anda, selalu siap melayani. Kepuasan Anda, kebahagiaan kami pasti. Jangan ragu, segera hubungi kami. Raja kopi dingin dalam botol pasti. Harganya murah, kualitas tetap tinggi. Nasi kotak Abu Ismail, makanya pasti nikmat. Yang menu Akika, ayo pesan sekarang. Abu Ismail Akika, pilihan yang tepat untuk menghormati keluarga tercinta. Jamuan kambing guling pasti istimewa. Kami ada untuk Anda, melayani dengan cinta, kepuasan dan kebahagiaan. Janji kami untuk Anda, semoga milik ini sesuai dengan yang Anda inginkan. Pada sore hari ini kita akan membahas yang kemarin yang sudah dibahas. Jadi buat kalian yang belum menonton, untuk menonton channel yang sebelumnya agar dapat mendapatkan ilmu yang full, yang sangat lengkap dan sangat bermanfaat bagi Anda maupun yang mendengarkan. Kita akan membahas melanjutkan yang kemarin yang 5, yaitu yang pertama yang kemarin, dahulukan keberanian daripada pertimbangan. Yang kedua, berani bermimpi, karena bermimpi itu gratis, guys. Oke. Yang ketiga, ubahlah mimpi menjadi visi. Yang keempat, berani mencoba. Dan yang kelima, berani sukses. Jadi itu yang kemarin yang dibahas. Jadi buat kalian yang belum menonton, untuk menonton dulu yang episode yang kemarin agar ilmunya dapat ditangkap dengan full. Oke. Jadi kita langsung saja ke Pak Ismail untuk melanjutkan materi yang kemarin, yang sangat penting dan sangat berharga bagi kita semua untuk didengarkan, yaitu nomor 7, berani merantau. Jadi buat kalian yang masih ada di kampung, masih sekolah, dan ketika sudah sekolah, sudah lulus, untuk memberanikan diri merantau, pergi dan berangkat ke negeri orang, ke kampung orang, ke kota-kota yang sangat luar biasa dan sangat berkembang. Oke, sekian dan terima kasih. Silahkan Bapak. Berani berbeda ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk sukses itu memang kita harus berani berbeda. Berani berbeda ini adalah kita tidak sama
dengan teman-teman kita, tidak sama dengan lingkungan kita, tidak sama dengan saudara-saudara kita. Jadi berani berbeda itu adalah artinya kita harus lebih baik ya dari orang lain. Dimana sebetulnya untuk sukses itu manusia itu bedanya antara orang gagal dengan orang sukses adalah bahwa orang gagal dia adalah sama seperti yang lain. Tetapi orang sukses berbeda sedikit dari orang lain. Jadi contohnya begini. Kalau kita mau menjadi penceramah, itu sebetulnya penceramah dengan audien itu sama sebetulnya. Cuman kenapa menjadi berbeda? Karena penceramah itu lebih dahulu dia mempelajari sesuatu dan audien itu adalah tidak lebih dahulu. Jadi siapa-siapa yang berbeda dari yang lain, lebih baik dari yang lain, maka orang akan otomatis akan lebih unggul dari yang lain. Umpamanya gini, sebetulnya kita ini sama saja ya nilainya dengan orang lain. Kehidupan, waktu dan sebagainya ditempuh sama saja dengan yang lain. Tetapi tak kala orang lain nilainya 8, kita ini tidak mau nilai 8, kita ingin 9. Maka perbedaan sedikit itulah yang namanya kita ini yang pertama berani berbeda. Itulah yang namanya berani berbeda. Jadi berani berbeda itu adalah bagaimana di tengah sesuatu yang sama kita sedikit berbeda. Sehingga kita menjadi orang yang terpilih. Produk kita menjadi yang terpilih. Diri kita menjadi yang terpilih. Kenapa? Karena kita terlihat sedikit berbeda dengan orang lain. Sedikit berbeda itu ada ciri khas. Ciri khas yang dimana orang lain suka. Ciri khas yang dimana kita ini adalah lebih baik. Berani berbeda itu tidak berarti kita ini berbeda yang lebih rendah. Ya, bagi orang-orang yang kurang mampu atau miskin dalam ekonomi lah, kurang mampu dalam ekonomi, itu teman-teman kita sama cara berpikirnya adalah mana mungkin saya ini bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Orang tidak percaya bahwa dirinya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Artinya kalau ditanya dari sekian orang samalah, mereka hanya punya keinginan tetapi tidak mau berbeda. Apa bedanya kita dengan yang lain? Begitu ya. Kita ini bedanya berani melangkah di tengah-tengah orang yang sama. Kita ini tidak mau sesuatu itu sama. Kita harus berbeda. Tak kala kita ini harus berbeda, hari ini begini, hari esok akan begitu. Begitu hari ini kita berbeda, artinya akan terus terjadi perbedaan. Akhirnya kita akan mencapai puncak yang tertinggi. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, hari ini begini, hari esok akan begitu. Jika hari ini sama seperti hari kemarin, adalah tertipu. Jika hari ini lebih buruk dari hari kemarin,
adalah terkutuk. Hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Artinya kita harus berani berbeda. Berbeda sedikit lebih baik itu. Kita memaksakan usaha kita memaksakan kemampuan kita, tetapi tanpa disadari, terus-menerus kita ini berbeda, dan akhirnya kita mencapai puncak yang tertinggi dalam perbedaan itu. Untuk berani berbeda, kita ini sebaiknya menggunakan prinsip ATM. Yang pertama adalah amati. Kedua adalah tiru. Ketiga adalah modifikasi. Tak kala kita ini mau berdagang itu di mana? Tentu di berdagang di mana usaha berdagang itu adalah yang sama seperti yang lain. Kalau ada orang lain yang sudah sukses dalam sebuah usaha seperti ini, ya sudah, kita gak perlu kita ini repot-repot memikirkan bahwa kita ini harus menciptakan sesuatu yang baru begitu. Harus menciptakan sesuatu yang aneh gitu. Langkah pertama adalah amati. Oh, ini orang ini sudah sukses. Karena ini sudah sukses, kita ikuti saja kesuksesan orang lain itu. Lalu tiru. Orang mau jualan apa? Martabak. Ya kita tiru, jualan martabak. Oh, orang yang jualan martabak banyak yang sudah sukses. Banyak juga yang sudah kaya. Banyak yang sudah memiliki rumah. Maka kita ikuti. Ya, jejak-jejak orang sukses itu. Namun tentu menjadi sama kan? Nah, tak kala kita memasuki dunia yang sama, maka pertarungannya terlampau tinggi. Namanya itu Red Ocean. Strategi berdarah-darah. Strategi berdarah-darah itu adalah kita bertarung dalam produk yang sama, ya. Lalu produk yang sama itu sama dengan yang lain. Maka kita menjadi bertempur. Tetapi supaya kita ini tidak bertempur, maka produknya kita ganti menjadi yang lebih baik. Umpamanya tahu biasanya kotak. Lalu tahu itu diciptakan menjadi eceng. Sehingga kita memberi nama tahu cinta begitu. Tahunya sama. Tapi kita berani membuat tahu yang berbeda. Nah, gitu. Jadi berani berbeda itu adalah memang kita harus mencari bagaimana supaya jualan kita ini memang berbeda. Apa kelebihan kita ini? Kalau kita ini tidak punya kelebihan apapun, kita akan sama seperti yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dengan kelebihan. Pasti di dalam diri kita ini ada satu kelebihan. Dan kita tinggal kelebihan itulah yang kita tonjolkan sehingga kita berbeda dari yang lain. Maka tentu kita akan jadi lebih laku. Kita akan lebih terpakai. Kita akan lebih disukai. Ya. Tetapi kalau ingin sama seperti yang lain, melakukan perbuatan yang sama, itu namanya sama saja dengan orang sedang mengubur dirinya. Orang lain yang sama itu jelas tidak terpakai. Kenapa kita harus ikuti? Tidak terpakai itu bukan berarti tidak terpakai itu, tetapi karena tidak terjadi pembaharuan, tidak ada peningkatan yang lebih baik. Ya. Maka untuk supaya kita ada peningkatan yang lebih baik, terpakai yang lebih baik, ya kita tidak harus sama dengan yang lain.
kita melakukan pekerjaan yang berbeda. Ya, seperti di IT ini, di lingkungan kita ini belum ada IT ini yang mengelola ya secara serius. Lalu di orang lain sudah banyak orang yang sukses dengan IT ini, dengan promosi melalui media sosial ini. Di lingkungan kita, orang itu tidak ada yang promosi melalui media sosial, bahkan tidak serius melakukannya. Lalu apakah kita mau sama seperti yang lain, seperti pegawai-pegawai yang lain? Ya kalau kita menuntut sama seperti yang lain, kita menjadi orang yang tidak terpakai. Karena tidak terjadi sebuah pembaharuan. Kita ini dianggap kita ini sukses, dianggap kita ini berhasil, dianggap kita ini menjadi orang yang terpakai karena kegunaannya berbeda. Meskipun kita pada tempat yang sama. Maka mari kita masing-masing tonjolkan perbedaan kita ini dan tekuni perbedaan kita ini sampai kita betul-betul menjadi orang yang expert dalam satu bidang yang berbeda itu. Selamat pagi teman, saatnya kita mulai. Dikunci Laundry, mari bersama. Jangan malas, ayo semangat. Rajin bekerja kita pasti menang. Jangan malas, jangan berhenti. Gunakan ilmu dan teknologi. Bersama kita akan maju, membuat perusahaan jadi untung. Teknologi canggih kita manfaatkan, kinerja prima pasti menangkan. Bersama tim kita kuat dan hebat, untuk cuci laundry kita pasti dapat. Teknologi canggih kita manfaatkan, kinerja prima pasti menangkan. Bersama tim kita kuat dan hebat, untuk cuci laundry kita pasti dapat. Jangan malas, jangan berhenti. Gunakan ilmu dan teknologi. Bersama kita akan maju, membuat perusahaan jadi untung. Setiap tetes keringat usaha kita hargai, cita-cita tinggi bersama kita capai. Dengan tekad dan kerja keras, kita wujudkan impian, tak ada yang tersisa. Jangan malas, jangan berhenti. Gunakan ilmu dan teknologi. Bersama kita akan maju, membuat perusahaan jadi untung. Ayo teman, semangat terus. Di Kunci Laundry kita jadi yang terdepan. Rajin bekerja, selalu berinovasi, untuk masa depannya penuh prestasi. Semoga lirik ini bisa memotivasi dan membangkitkan semangat kerja di Kunci Laundry. Ya, berani merantau itu adalah salah satu syarat yang utama untuk sebuah kemajuan. Kalau kita tinggal di rumah kita, itu banyak orang yang tidak sukses. Ya, kenapa orang-orang itu tidak sukses? Karena kita berada di lingkungan rumah kita. Kita mendapat setiap hari mendengarkan pembicaraan ibu kita seperti itu, bapak kita seperti itu. Lalu kehidupan sehari-hari kita seperti itu. Ya, banyak orang yang
tidak sukses karena orang tidak berani berpisah dengan kedua orang tuanya. Tidak berani berpisah ya dengan lingkungannya itu. Maka untuk syarat untuk sukses itu adalah orang harus berani merantau. Dan ini sudah terbukti. Orang-orang yang merantau itu pada sukses. Orang Garut itu sebetulnya orang Garut itu memiliki jiwa perantau. Karena orang Garut ini banyak yang bekerja di luar negeri. Banyak yang bekerja di Timur Tengah, di Korea, di Jepang, di Cina. Juga banyak orang Garut ini yang bekerja di di luar pulau ya, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi dan sebagainya. Tatkala orang itu merantau datang ke sebuah tempat, maka orang itu akan mulai terjadi pembelajaran yang luar biasa. Satu adalah pelajaran di mana dia harus bisa bertahan. Karena tidak ada saudara kita yang menolong, tidak ada ibu bapak kita yang menolong. Terpaksa dia harus, yang pertama adalah dia berubah. Yang tadinya agak sombong, dia berubah untuk mengubah dirinya, untuk supaya dia bisa menitipkan diri kepada orang-orang yang di sekitarnya. Ini perubahan cara berpikir ini mengubah cara berpikir sosial. Sehingga orang-orang yang merantau itu menjadi lebih unggul dari orang lain. Kenapa? Karena ada pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran secara alam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang merantau itu, karena dia harus berusaha untuk mempertahankan dirinya, biasanya dia mengikuti orang yang sudah sukses di daerahnya. Tukang bakso tahu yang sudah sukses ya. Begini ya. Ada seorang anak di tempat saya dulu tinggal di Banjarwangi begitu. Itu anak itu adalah dia tidak melanjutkan pendidikan ke SMP, ke SMA. Kenapa? Karena orang itu kurang mampu dalam segi ekonomi. Dan orang tuanya juga tidak berpendidikan tamat SD. Maka dia hanya sampai SD saja. Karena dia hanya sampai SD saja, maka dia mau bekerja. Ya, mencangkul sawah, ngoret, memberi makan kambing, diajari bagaimana pertahanan hidup bersama dengan orang tuanya. Tak kala dia sedang macul, begitu, biasanya kalau menjelang bulan puasa atau menjelang lebaran, itu suka orang-orang yang merantau itu pulang ke kampung halamannya. Itu orang-orang yang pulang ke kampung halamannya, dia memakai pakaian kaos reformasi ala mahasiswa, memakai jin begitu ya. Lalu dia bawa televisi di pundaknya. Dia juga ditempelkan handphone di telinganya. Lalu musiknya dibunyikan supaya terdengar dia sebagai orang sukses. Begitu turun dari mobil sudah disambut oleh keluarganya. Selamat datang begitu. Wah, tuh, dia merasa hebat, merasa menjadi seorang pahlawan. Lalu dia berjalan. Si anak itu yang sedang mencangkul itu melihat, ya, wah hebat si Anu, sekarang sudah bisa beli TV, bisa beli itu, beli ini dan sebagainya. Lalu datanglah dia ke rumahnya, di rumahnya juga disambut dengan makanan enak bak seorang pahlawan yang baru datang di medan perang. Tentulah si anak ini datang ke rumahnya, lalu dia menyaksikan bagaimana hebatnya orang-orang yang ada di sekitarnya menyambut dia.
Oh, hebat begitu. Lalu setelah selesai dia lalu dia berkata, "Bolehkah saya ikut merantau?" Oh, kata si yang di kota itu, "Oh, boleh, nanti saya ikut dengan saya. Nanti kalau sudah lebaran, saya akan pulang lagi ke Jakarta." Maka tak kala selesai begitu ini, itu pada menjelang mau lebaran, mau menjelang anak-anak itu mau kembali ke kota, itu banyak barang-barang yang dijual kembali. Ada yang menjual TV, menjual radio, menjual macam-macam. Itu untuk ongkos kembali lagi ke Jakarta. Nah, si anak ini akhirnya meminta izin kepada orang tuanya, daripada kita ini di sini tidak bisa membeli ini itu dan sebagainya, saya mau ikut merantau. Kata orang tuanya, boleh kamu ikut merantau ke Jakarta, mencari nafkah di Jakarta. Nanti nak, oh ini yang luar biasa ini titipnya. Nanti nak, kalau kamu sudah nanti pulang dari Jakarta, itu ada tanah yang mau dijual. Kamu beli itu tanah itu. Kamu nyicil, nanti kamu beli tanah itu. Si anak itu baik, Pak. Minta doanya. Sebelum dia berangkat, dia mencium tangan orang tuanya dan sebagainya. Lalu dia bersama-sama dengan temannya yang mau merantau itu ngabring satu kampung, satu keluarga mengantarkan anaknya ke jalan, ya, ke jalan aspal. Setelah dia mengantarkan anaknya ke jalan aspal begitu, lalu setelah itu si orang tuanya bersalaman sambil berpeluk-pelukan dan sebagainya. Lalu naiklah ke mobil elep ya, sambil berdesak-desakan, tetapi dengan memaksakan diri, akhirnya berangkatlah. Maka dilambaikanlah semua orang yang ada di belakang itu. Bak seorang manusia yang sedang bertempur menghadapi zaman, lalu diiringi dengan keluarganya. Lalu si anak itu berangkat. Begitu datang ke Jakarta, ternyata bayang-bayang selama di kampungnya itu 150 derajat terbalik. Kenapa? Karena ternyata dia tidur di bawah kolong jembatan. Kena hujan, kena panas, bersama dengan rekannya itu. Lalu dia berusaha pagi-pagi sudah bangun jam 3 subuh, sudah belanja ke pasar. Lalu dia jualan bakso tahu. Ya, siapan bakso tahu dan sebagainya. Lalu tak kala dia berangkat, begitu beratnya anak itu mempelajari kehidupan. Kena hujan, ya, kena panas, dan ini dan sebagainya. Tentu dia tidak betah, ingin pulang. Tetapi pulang dalam keadaan tidak sukses, pulang dalam keadaan tidak berhasil, malu. Kenapa malu? Karena sudah dihantarkan oleh keluarganya sampai ke pinggir jalan, sampai digupai-gupai. Sudah dititipkan oleh orang tuanya, nanti kalau bersukses dan masih beli tanah dan sebagainya. Terpaksa anak itu meskipun sakit, bagaimana sakitnya dia memaksakan diri. Dia bertempur dengan kehidupannya bersama teman-temannya di sana. Dengan susah payah ya. Ada yang ada yang memalak, ada yang merampok dan sebagainya. Karena dunia Jakarta begitu keras ya. Dan dia juga tinggal di kolong jembatan. Di tempat yang kumuh, penuh penyakit dan sebagainya. Tetapi dia harus bisa bertahan demi keluarganya, demi membuktikan bahwa dia mampu. Ini sekolah alam yang luar biasa, sekolah bisnis yang luar biasa. Akhirnya datanglah pada bulan Ramadan yang sudah persiapan mau pulang. Maka tabungannya dibelikanlah dia jin ya di pasar loak.
membeli semua, dibeli yang murah-murah di pasar loak, lalu dibelikanlah makanan kaleng begitu untuk keluarganya, ya, makanan kering dan sebagainya. Maka dia juga meniru teman yang dulu bagaimana kalau dia pulang begitu. Maka diberitahu bahwa saya akan pulang pada hari sekian, jam sekian, naik mobil ini dan sebagainya. Itu si keluarganya sudah ngumpul di sana. Keluarganya sudah ngumpul di sana. Ya, dia pulang ya ke sana. Begitu dia pulang, disambutlah anak yang tadinya lulusan SD ini dengan sambutan yang luar biasa. Seperti seorang pahlawan dan sebagainya. Maka di rumahnya pada makan-makan dan sebagainya, lalu hajatan dan sebagainya. Sambil mendoakan supaya ini. Sambil menitipkan lagi. Nah, nanti kalau pulang bawa duit yang lebih banyak lagi. Ya, kita berjuanglah ya sekeras mungkin dan sebagainya. Setelah bulan berlalu, masuk lagi ke tahun kedua, anak itu berangkat lagi ke Jakarta. Ya, karena sekarang sudah lebih berpengalaman, sudah bisa bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan. Maka setelah pulang itu, ini daya kerjanya itu semakin luar biasa. Ya, maka tahun yang ketiga begitu pulang lagi, dia sudah bisa membeli tanah, sudah bisa membeli rumah dan sebagainya. Dia memang menjadi orang sukses. Tetapi bagaimana ini kelompok orang yang sekolah masuk ke SMP, ya, mau pergi ke sekolah pada duduk-duduk sambil merokok. Daya juangnya rendah. Ya, orang-orang yang sekolah di SMP, di SMA begitu. Datang ke orang tua minta duit. Minta duit wae nyaho kolot teu boga duit. Wah, dimarahi. Tidak ada tuh orang yang sekolah itu dianggap dia sebagai seorang pahlawan yang pergi berperang. Tidak ada tuh kebanggaan ya orang yang pergi ke sekolah itu dari keluarganya, berbeda dengan orang yang berangkat merantau itu. Itu di SMP lulus kelas 3 dengan jumpalikan dengan berdebat dengan orang tuanya, dengan dimarahi orang tuanya karena harus banyak keuangan yang harus dibayar ke sekolah. Itu meruntuhkan harga diri dan martabatnya. Begitu ke SMA lebih parah lagi karena biayanya lebih tinggi lagi. Ya, minta duit saja, tidak bisa berpendapatan ini dan sebagainya. Ya, terutama ibunya yang suka berbicara seperti itu. Akhirnya setelah lulusan SMA tidak punya pekerjaan. Pada nganggur di kampungnya. Orang-orang pada tidak ini mabok-mabokan, gitar-gitaran, mencuri, memperkosa, dan sebagainya untuk harga dirinya. Ternyata orang yang lulusan SD itu hidupnya lebih hebat, lebih rumahnya lebih bagus, lebih yang berangkat ke luar negeri, rumahnya lebih mewah, rumahnya lebih bagus. Meskipun di dalam rumahnya orang-orangnya tidak berpendidikan. Karena tidak paham mengenai pendidikan. Rumah bagus, tetapi dia tidak berpendidikan tinggi di rumahnya itu. Nah, begitu. Inilah dilema. Bahwa ternyata orang-orang yang merantau itu adalah dia memiliki ilmu, pengalaman, latihan yang lebih hebat. Dibanding dengan orang kembali ke rumahnya. Dilindungi orang tuanya, dilindungi oleh lingkungannya dan sebagainya. Jadi
Kalau kita ini sudah yang tinggal di rumah Pak Ismail ya, ini itu orang-orang yang merantau ke sini itu. Dia keluar dari rumahnya. Ada yang dari Banjar, ada yang dari Pamengpeuk, ada yang dari Mekarmukti, ada yang dari Cimahi, ada yang dari Bandung, ada yang dari Purwakarta, ada yang dari Purwokerto. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berani merantau. Orang-orang yang sudah memutuskan satu kali layar berkendang, satu kali layar berkembang, pantang surut untuk kembali. Jadi satu kali kita ini memutuskan untuk maju terus ke depan, pantang surut untuk kembali. Begitu dia kalah, dia harga dirinya sudah hilang. Dia sudah tidak memiliki martabat, tidak memiliki kemuliaan. Karena ia menjadi para pecundang, kelompok para pecundang. Akhirnya bagaimana? Temannya sudah jadi sarjana, temannya sudah menjadi pejabat, temannya sudah menjadi kepala pesantren, temannya sudah memiliki jadi orang-orang hebat. Ternyata begitu ketemu wanita itu sedang menggendong bayinya dalam keadaan kemiskinan, suaminya sakit karena tidak berpendidikan tinggi. Lalu yang lain juga sama. Ada yang akhirnya kembali, akhirnya jualan sama orang tuanya, bersama-sama gehu dan sebagainya. Tidak ada perkembangan. Tetapi yang lulus di Kucuci Jasa Londi Kiloan ini, di Akikah Raja Sate ini, yang lulus ya mereka di tempat ini, mereka menjadi para sarjana yang double sertifikat. Tetapi sertifikat saja itu. Tetapi kemampuan dia ini jauh lebih tinggi daripada sertifikat yang dia miliki. Maka itu orang-orang yang tinggal di rumah Pak Ismail itu, yang di sini itu, akhirnya dia bisa lebih hebat karena usia masih muda, usianya di bawah 30 tahun, dia sudah berada di Mekah, di depan Ka'bah. Ya, kenapa? Karena mereka memang orang-orang yang senang merantau. Sudah memutuskan, kalau saya pulang, saya harus jadi sarjana. Oh, kan keren. Sementara yang lain itu mengandalkan dia bekerja, tapi di sini adalah kalau ditanya, apa hasil kamu bekerja ini? Saya sudah mendapatkan sertifikat sarjana. Sehingga kalau ngobrol dengan yang lain dihargai. Padahal ilmu yang dia miliki itu melebihi sertifikatnya. Kenapa? Karena di sini tiap hari belajar. Sama saja seperti orang yang datang ke Jakarta ditempa begitu ya dalam kesulitan dan sebagainya. Di sini juga sama, tetapi berbeda suasana. Kalau di sana ditempa oleh alam, tapi tentu ada mentornya kan. Kalau di sini juga sama, ditempa oleh alam, tapi di sini suasananya lebih tinggi. Kenapa? Karena di sini adalah mereka diajari ilmu-ilmu Allah yang menjadikan manusia itu lebih maju dan berkah bagi setiap orang. Kalau Pak Ismail hanya menolong 43 anak setiap tahun, tapi kamu kalau lulus bisa 1000 orang yang kamu tolong. Kenapa? Karena tentu saja kamu dapat ilmu yang jauh lebih baik. Saya mencari ilmu 50 tahun, kamu hanya dalam 3 hari ilmu saya sudah kamu miliki. Inti-intinya sudah kamu miliki. Kalau saya, pengalaman saya mencari menemukan sesuatu itu lama.
Tetapi kamu, orang-orang yang merantau datang ke rumah ini, itu bisa lebih tinggi. Berbeda dengan anak sendiri, ya. Anak sendiri tidak lebih hebat daripada anak yang tinggal di rumah saya. Begitu. Mantap, pokoknya mantap. Boleh enak gimana? Gulai kepala kambing khas Raja Sate. Wah, mantap kieu. Gurih-gurihnya mah ini. Hipu kieu. Aduh. Mana lah. Kamarana, iya kamarana ada gitu. Eta Abu. Prabu. Padario eta si Mama. Tuh. Wah. Ditekelokan kasiro, aduh. Bayang-bong. Gulai kepala kambing. Raja Sate. Pengiriman ketiga. Aduh, ya. Orang yang lemah menunggu kesempatan, orang yang lemah menunggu peluang. Itu karena mereka seperti pengemis, menunggu bantuan. Jadi orang yang lemah yang tinggal di rumah Pak Ismail, orang yang tidak berjuang, menunggu orang tuanya mengirimkan uang. Ya, sehingga semakin orang tuanya mengirimkan uang, dia semakin lemah. Karena dia hanya menunggu peluang. Begitu orang tuanya tidak mengirimkan uang, dia marah-marah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka orang yang terbiasa menunggu peluang, itu akhirnya bagaimana? Akhirnya dia menjadi orang yang kerjanya juga gak benar. Kerjanya juga lemah. Ya, begitu. Karena dia hanya menunggu saja. Menunggu Pak Ismail memberikan santunan, menunggu kampus memberikan beasiswa, menunggu pemerintah memberikan kartu Indonesia Pintar, menunggu. Akhirnya orang itu lemah. Kita lihat orang-orang lemah itu duduk di pinggir jalan, tatkala dia menunggu pembagian BLT, pembagian itu kartu Indonesia Pintar itu, anak-anak itu menunggu, menghabiskan waktu berjam-jam ya di depan bank. Sementara yang lain melakukan produktivitas. Orang yang lemah itu menunggu ya seperti kucing begitu. Ya.
yang biasa diberi makan begitu. Ya, seperti anjing biasa diberi makan begitu. Binatang yang biasa diberi makan, tidak ada yang memberi makan, dia itu mati. Begitu. Jadi orang yang lemah itu adalah menunggu peluang. Orang yang binatang yang biasa diberi makan, dia menunggu orang lain yang mengirimkan makanan. Begitu datang makanan, dia berlari datang ke makanan itu. Nah itu. Jadi sedangkan orang yang apa namanya? Itu yang kedua. Itu yang kedua. Orang yang kuat menciptakan kesempatan. Orang yang kuat itu menciptakan kesempatan. Ya. Orang yang kuat itu menciptakan kekuatan. Dia tidak ada nih Pak Ismail di sini. Tinggal 2 orang. Tapi yang 2 orang ini termasuk orang-orang kuat. Meskipun tidak ada Pak Ismail, dia terus bekerja menciptakan peluang, menciptakan kesempatan. Orang-orang yang kuat itu adalah dia yang terlatih. Dia yang terbiasa, dia melatih diri dan belajar untuk apa? Untuk menangkap peluang. Ya. Ya, sedangkan orang yang cerdik Ya, adalah orang yang memanfaatkan kesempatan. memanfaatkan kesempatan. Mana yang akan kita pilih? Seperti kucing yang menunggu saja untuk diberi makan? Atau kucing yang terlatih untuk menangkap tikus? Dia tidak menunggu tikus itu datang, tapi dia jalan-jalan ke sana kemari untuk mencari tikus, untuk berburu. Ya. Tetapi orang yang cerdik, dia orang yang terlatih, dia bisa menunggu peluang sambil diam saja berjam-jam. Dan dia juga kuat. Dia kuat untuk menahan diri. Karena dia terlatih. Begitu tikus datang, tidak usah dia mencari ke sana kemari. Tinggal memakan saja. Jadi ada tipe manusia, tipe yang lemah adalah menunggu peluang. Orang yang, kenapa kamu ini tidak berpendidik, tidak melanjutkan ke pendidikan ke perguruan tinggi? Saya menunggu beasiswa. Saya menunggu bantuan dari pemerintah. Saya menunggu ada orang yang mau memajukan saya. Itu orang lemah. Maka itu miskin. Orang kuat, dia keluar dari rumahnya, merantau. Dia berjuang, memutuskan untuk berusaha, berlatih dan belajar menghadapi alam. Dia mencari dan sebagainya. Mengejar rezeki. Berusaha untuk mencari rezeki dan mendapatkan rezeki. Tidak menunggu orang itu datang. Seperti beginilah. Kalau kita buka warung, orang buka warung itu, orang lemah, tinggal saja di warung itu, menunggu orang datang. Ada yang datang di ladangan. Sudah di ladangan, diam lagi. Main HP. Dia menunggu kapan itu orang itu akan datang. Itu orang lemah. Tapi
Orang yang kuat, dia berusaha untuk menangkap peluang. Dia berdiri dan mulailah dia angkat dagangannya. Dia ketuk satu persatu rumah itu. Nahan kaera, menahan rasa malu, menahan capek, menahan segala-galanya. Dia berusaha untuk menjajakan dagangannya. Jadi dia tidak menunggu. Tetapi dia berusaha untuk menawarkannya. Ke sana kemari. Tetapi orang yang cerdik, dia bukan hanya menunggu. Dia bukan hanya kuat ke sana kemari. Tetapi orang yang cerdik, dia membuat kartu, lalu ditulis, jika butuh sesuatu, hubungi ini, tinggal ketik pesanannya, kami akan saya antarkan. Maka orang yang cerdik, dia datang ke konsumen, membagikan kartu dengan nomor handphone. Setelah itu, apa yang dia lakukan? Kalau seandainya ada hajatan, dia berusaha untuk duduk di depan meja tamu, lalu dia yang berusaha membantu untuk menjadi penerima tamu, tetapi disuruh tamu-tamu itu menulis nomor handphonenya. Disuruh tamu-tamu itu menulis nomor handphone. Setelah ditulis nomor handphonenya, maka mulailah dia memasukkan nomor handphonenya. Setelah memasukkan nomor handphonenya, dia sambungkan silaturahmi dengan orang-orang yang datang ini. Dia yang pertama, dia mengucapkan terima kasih telah datang ke tempat kami. Mudah-mudahan ke depan kalau mau belanja, datanglah ke tempat kami. Silahkan pesan apa saja, kami akan melayani. Cerdik sekali dia. Tentu saja begitu. Ada yang nyangkut, dia segera untuk menangkapnya. Seperti kucing yang menunggu. Begitu datang makanan, langsung ditangkap. Nah, begitu ya. Itu untuk nomor 8. Nah, untuk nomor 9 itu berani menjadi pengusaha. Berani menjadi pengusaha. Ini memang menjadi pengusaha itu adalah kebanyakan orang tidak berani. Kebanyakan orang menjadi pegawai. Sehingga pengusaha itu dinyatakan oleh kebanyakan umum orang yang pengangguran. Ya, jadi kalau orang memutuskan jadi pengusaha, orang itu tidak suka. Ya, jadi kalau ada yang datang ke Yulia mau melamar, ditanya pekerjaannya apa? Pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha tempe. Aduh. Lalu berapa banyak pegawainya? Baru 2. Allah. Jadi tanggapannya kalau orang yang datang itu kerjanya di mana? Kerjanya di perusahaan Tianjin. Oh, sudah punya pekerjaannya. Pekerjaannya bagus, karena berada di gedung yang bagus, berada di perusahaan yang bagus. Maka dianggap itu adalah sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena hampir 99,8% orang pegawai. Lingkungan kita semuanya pegawai. Kita tidak pernah tahu bahwa dia bekerja di perusahaan itu sebetulnya berapa perusahaan itu memberi pekerjaan kepada berapa puluh orang, kepada berapa ribu orang. Tapi kebanyakan di kita tidak tertarik menjadi pengusaha. Ya, jadi berani menjadi pengusaha itu berani menjadi orang yang berbeda. Ya,
Seperti Pak Ismail pertama jadi pengusaha. Pengusaha apa? Jadi tukang laundry, tukang nyisih. Saya ini S2. Pendidikannya S2. Saya ini mantan pejabat. Mantan pejabat, dihormati orang. Tiba-tiba pegawaiannya jadi tukang nyusuh. Seperti orang terbaliknya luar biasa. Tetapi termasuk juga saudara-saudara saya. Kenapa mencari pekerjaan itu kolonri gitu? Jadi tukang binatu, tukang nyeseh. Tapi saya punya keyakinan bahwa segala sesuatu itu mulainya dari kecil. Dan saya memiliki keyakinan segala yang kecil itu kalau ditekuni dengan ulet, dengan tekun, sesuatu yang kecil lama-lama akan menjadi besar. Tidak pernah terpikirkan. Sekarang teman-teman saya yang dulu menganggap saya ini tidak berarti. Kenapa Pak Ismail S2 itu kok ke laundry? Ternyata dia sekarang ke laundry juga. sama saya S2-nya. Tetapi dia bisnisnya laundry juga. Beberapa teman sekarang bisnisnya justru ke laundry. Tetapi tatkala saya memulai saya berbisnis laundry, itu saya dianggap itu sesuatu bisnis yang kurang baik. Kenapa? Karena imajinasi orang dari tukang nyisih itu tidak punya harga diri dan tidak punya martabat. Tetapi apa yang terjadi dengan sesuatu yang kecil yang saya tekuni ini? Ternyata sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu, kata orang lain itu, ternyata bisa menyekolahkan banyak orang. Sampai setiap tahun kalau penuh ini ada 43 anak yang dihantarkan menjadi sarjana. Ya. Dan pendapatan yang tertinggi juga tidak main-main. Orang Pak Ismail pekerjaannya apa? Laundry saya. Tukang nyisir, tukang nyuci. Berapa pendapatannya per bulan? 49 juta. Yang tertinggi. Ya, 49 juta itu wajar. Apabila bisa membiayai banyak orang. Bisa menggaji banyak orang. Lalu bagaimana cara kerjanya Pak Ismail? Cara kerjanya 3 shift. Ya. Itu 3 shift. Dari jam 7 sampai jam 4. Dari jam 4 sampai jam 11 malam. Jam 11 malam sampai jam 7. 3 shift. Tidak pernah ada waktu yang terbuang. Lalu ditanya, Pak Ismail, kenapa bisnisnya kok seperti itu sampai toh-tohan 24 jam? Yang 24 jam itu kan pegawai. Memang pada waktu sebelumnya saya yang berjuang itu. Sama, saya dengan istri saya bekerja. Ibu Yuli sedang hamil, itu mengerjakan sampai jam 11 malam. Kalau saya dari jam 11 malam sampai subuh saya tidak tidur. Saya berjuang awal mula itu seperti itu. Sehingga karena 24 jam kita melakukannya secara luar biasa, pendapatannya juga tinggi. Dan orang-orang yang bekerja juga sejahtera. Ya, tidak pernah terpikirkan. Karena dulu belum ada WA. Belum ada WA. Tidak pernah terpikirkan ternyata suasana kerja menjadi berubah. Ya, setelah apa? Setelah ada WA. Ya, sekitar 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu lah begitu. Ini terjadi penurunan. Ya, pendapatan itu. Nah, kalau terjadi penurunan pendapatan, tentu terasa oleh pegawai, semua oleh pegawai. Dan bukan
kucuci laundry saja. Saya yakin perusahaan yang lain juga sama. Karena teman-teman saya juga sama. Banyak yang sudah tutup akhirnya. Bukan pengusaha laundry saja, tapi banyak pengusaha-pengusaha yang lain juga tutup. Sama. Kenapa? Karena ada cara berpikir yang berbeda dan tidak mengantisipasi perbedaannya itu. Maka kalau orang berani menjadi pengusaha, artinya orang itu seperti saya ini nggak ada yang menggaji pekerja itu. Ngomong seperti ini berjam-jam itu tidak ada yang menggaji. Tetapi saya memiliki keyakinan bahwa sesuatu ini akan mengubah kehidupan saya sendiri dan keluarga saya dan akan mengubah kehidupan yang lain. Jadi pengusaha itu kerjanya 24 jam. Cara berpikirnya 24 jam. Kalau pegawai itu tidak produktif. Masuk jam 7, keluar jam 4. Sudah jam 4, dia nganggur. Nonton TV, tidak produktif. Belum dia berada di perjalanan. Ya, untuk sampai ke rumahnya. Wah, sudah habis. Lebih-lebih untuk belajar. Tetapi menjadi pengusaha memiliki kebebasan dan kemerdekaan. Orang yang merdeka itu ya menjadi seorang pengusaha. Ya, tetapi awal mulanya luar biasa. Dan kebahagiaan apa yang saya dapatkan menjadi pengusaha? Kebahagiaan yang saya dapatkan, saya maksimal kehidupan saya untuk kebaikan. Tidak ada dalam pikiran saya pikiran-pikiran buruk. Pikiran-pikiran pesimis, selalu optimis. Dan inilah yang membahagiakan hidup saya. Dan saya bisa membantu banyak orang. Ya, yang menjadi sarjana. Dan sekarang sudah banyak orang-orang yang menjadi pejabat. Banyak orang-orang yang sukses menjadi pengusaha. Banyak orang-orang yang sudah jadi pimpinan organisasi. Dan inilah sesuatu yang meringankan kehidupan saya dan cara berpikir hidup saya. Kaya, ya, saya merasa sangat kaya. Karena saya bisa membiayai banyak orang. Itu yang pegawai. Teman saya yang pegawai. Satu orang saja tidak bisa dibiayai. Padahal dia punya satu. Itunya, anaknya itu. Tapi dia tidak bisa membiayai anaknya. Hanya satu saja. Ada yang 2, ada yang 3. Saya bisa mendorong orang sampai 43 anak. Ya, untuk selesai sarjana. Maka itu tentu saja rahasia-rahasia menjadi pengusaha oleh anak-anak muda harus dipelajari. Supaya apa? Supaya kamu memiliki kebebasan finansial. Kemerdekaan dalam kehidupan. Kamu tidak dijajah waktu. Tidak dijajah pekerjaan. Tidak dijajah kehidupan. Tapi orang merdeka menghadapi kehidupan. Pas kata istri saya, tidak semuanya itu bisa dijadikan pengusaha. Memang benar. Yang jadi pengusaha itu kan hanya berapa orang saja yang sukses dan berhasil. Tetapi meskipun dia tidak sukses jadi pengusaha, minimal dia menjadi pegawai yang memiliki pikiran sebagai pengusaha. Dan bisa membantu perusahaannya. Bisa membantu tempat kerjanya lebih baik. Karena semangat menjadi pengusaha itu. Intinya adalah pertumbuhan dan perkembangan. Siapa-siapa orang yang sudah dalam pikirannya, jiwanya bertumbuh dan berkembang, dia layak dijadikan pengusaha. Atau disebut pengusaha. Apapun profesinya, mau dokter, mau pedagang, mau jaksa, mau hakim, mau apa saja jabatannya. Tetapi kalau cara berpikirnya sudah
kepada pertumbuhan dan perkembangan, itulah pengusaha yang akan memajukan, mendorong perusahaannya, mendorong negara Republik Indonesia ini lebih maju dan sukses. Lebih banyak berkembang. Berbeda dengan cara berpikir politikus. Ya, berbeda. Pengusaha dengan politikus itu berbeda. Tapi kalau dia politiknya kepada pertumbuhan dan perkembangan, bukan itu layak untuk dijadikan pengusaha. Siapapun orang layak dikatakan pengusaha. Apakah orang yang membuka warung, lalu dia belanja ke pasar, lalu dia membuka warung sendiri, lalu dia berusaha untuk menerima uang dimasukkan ke sakunya, lalu dia tutup warungnya sendiri, itu disebut pengusaha? Tidak. Pengusaha itu baru dikatakan pengusaha kalau dia memiliki pegawai. Beberapa pegawai yang dimana pegawainya tumbuh, berkembang terus-menerus, sehingga bukan hanya 5, bukan hanya 10, bukan hanya 20, bisa jadi 100, bisa jadi 200, bisa jadi 1000 orang. Pengusaha adalah orang yang bertumbuh kepada pertumbuhan dan pengembangan, dan dia berusaha pekerjaannya didelegasikan kepada direkturnya, didelegasikan kepada orang lain. Jadi intinya jadi pengusaha itu adalah harus memiliki ilmu tentang pendelegasian. Dan orang harus percaya kepada manusia. Bahwa manusia itu masih bisa jujur, masih bisa dia berkembang baik, masih bisa dia tidak tumbuh dan berkembang. Jadi itu, berani menjadi pengusaha. Di rumah sederhana, penuh cinta dan kerja keras. Ismail dan Yuliani, dua hati, satu tekad besar. Menyusuri jalan kehidupan, berbagi kasih dan harapan. Kecucilah Unri, tempat mereka berkarya. Menyantuni pangkal anak harapan di setiap langkah. Kepedulian yang tulus, tiada yang lebih indah. Membantu mereka meraih cita, jadi sarjana hebat. Dengan kasih dan kerja keras mereka buktikan cinta. Ismail dan Yuliani, teladan kita semua. Dalam setiap usaha, tersimpan cinta yang nyata. Ikut cuci laundry mereka mengabdi tanpa henti. Hidup untuk rakyat, jadi inspirasi di hati. Yuliani istri yang luar biasa, penuh dedikasi. Ismail suami yang ulet, sabar dalam langkah ini. Perusahaan kecil yang penuh makna, menyentuh jiwa. Dengan harapan besar mereka membuat dunia lebih cerah. Menyantuni pangkal anak harapan di setiap langkah. Kepedulian yang tulus, tiada yang lebih indah. Membantu mereka meraih cita, jadi sarjana hebat. Dengan kasih dan kerja keras mereka buktikan cinta. Ismail dan Yuliani, teladan kita semua. Dalam setiap usaha, tersimpan cinta yang nyata. Ikut cuci laundry mereka mengabdi tanpa henti. Hidup untuk rakyat, jadi inspirasi di hati. Mari kita belajar dari kisah yang nyata, bahwa hidup berarti ketika kita berbagi. Memajukan bangsa, bukan hanya dalam kata, tapi dalam tindakan nyata untuk kesejahteraan. Ismail dan Yuliani, teladan kita semua. Dalam setiap usaha, tersimpan cinta yang nyata. Ikut cuci laundry mereka mengabdi tanpa henti. Hidup untuk rakyat,
jadi inspirasi di hati. Di rumah sederhana, penuh cinta dan harapan. Bercucilah Undri, simbol kebersamaan. Ismail dan Yuliani, dua jiwa penuh cinta, mendewasakan bangsa untuk masa depan cerah. Di rumah sederhana, beri kisah yang nyata, bahwa hidup berarti ketika kita berbagi, memajukan bangsa bukan hanya dalam kata, mendewasakan bangsa untuk masa depan cerah. Di rumah sederhana, beri kisah yang nyata, bahwa hidup berarti ketika kita berbagi, memajukan bangsa bukan hanya dalam kata, tapi dalam tindakan nyata untuk kesejahteraan. Ya, kalau orang mau sukses, kalau orang mau jadi pengusaha, harus berani berhadapan dengan tantangan. Bahwa di dalam Al-Quran dikatakan, dalam kesulitan ada kemudahan. Di dalam kepayahan ada kelapangan. Apabila engkau mengerjakan satu pekerjaan, hendaklah engkau tuntaskan pekerjaan itu sampai tuntas, baru engkau beranjak kepada pekerjaan yang lain. Ulangi, dalam kesulitan Pasti ada kemudahan. ada kemudahan. Di dalam kepayahan Pasti ada. ada kelapangan. Apabila engkau mengerjakan satu pekerjaan, Maka hendaklah engkau kerjakan sampai tuntas. Kalau kamu sudah menentukan, kalau sudah selesai, baru engkau beranjak kepada pekerjaan yang lain. Jadi kalau Yulia sudah memutuskan untuk selesai S1, selesaikan sampai tuntas di sini. Komitmen ini diperlukan. Jangan sampai jadi orang lemah. Menunggu peluang yang datang, seolah-olah peluang itu akan datang. Itu orang lemah. Ya, pertama harus jadi orang yang kuat. Berhadapan dengan tantangan. Sekarang ini, di dalam kesulitan ada kemudahan. Kamu tidak mau lebih sulit. Artinya, masa depan kamu akan sulit. Di dalam kepayahan ada kelapangan. Kamu tidak mau berpayah-payah sekarang. Tidak mau berjuang berpayah-payah sekarang. Artinya, masa depan akan payah. Akan payah. Orang yang tidak mau berhadapan dengan kesulitan, orang yang tidak mau berhadapan kepayahan, siap-siap orang itu akan mengalami kegagalan yang pahit. Jadi jalani saja hidup ini. Karena hidup ini pasti akan teralami, waktu itu akan terlewati. Jangan sampai kita ini mendengarkan orang-orang yang tidak berilmu. Dengarkan orang-orang yang berilmu. Karena apa? Karena sejenak kita ini bersama dengan orang yang berilmu, kata Imam Ghazali, lebih baik daripada sholat 1000 tahun.
karena sejenak bersama dengan orang yang berilmu, maka insya Allah hidup di dunia ini akan maksimal dan akan banyak yang terpecahkan. Tapi kalau sudah tidak mau berhadapan dengan kesulitan, tidak mau berhadapan dengan tantangan, hayangna siga batur weh, selam batur mah ngarareuna hirup teh siga kitu. Siap-siap. Ya, sarjana tidak akan didapatkan. Meskipun kita jadi sarjana, tetapi buat apa jadi sarjana? Kalau seandainya tidak berkualitas, tidak bisa kita memecahkan diri kita sendiri. Disinilah latihan kita ini sekarang apabila sudah memutuskan satu perkara, satu kali layar berkembang, pantang surut untuk kembali sebelum tujuan itu sampai. Biar badai datang menghantam, biar ombak itu bergelombang, perahu akan tetap berlayar mendorong kepada tujuan. Tak akan surut untuk kembali, tetapi akan terus kita maju terus ke depan sampai akhirnya tujuan kita sampai. Kalau pepatah ini tidak dipahami dan tidak dimengerti, kita tidak memiliki daya tahan. Kalau sudah berkeluarga nanti, begitu berhadap dengan tantangan, kamu akan lari keluar dari lingkungan kamu, ditinggalkan laki-laki itu. Kamu punya anak. Kenapa? Karena istri tidak bisa bertahan dalam kehidupan keluarga karena tidak terlatih. Maka berlatihlah dari sekarang. Supaya apa? Supaya nanti menjadi ringan. Kalau dibanding kesulitan Yuli, kesulitan Ibrahim, mana yang lebih sulit, Pak Ismail atau Yuli? Kenapa? Saya harus memikirkan banyak orang. Saya harus mengantarkan orang-orang yang tinggal di rumah Pak Ismail sampai semuanya jadi sarjana. Tatkala ada orang terdengar, orang yang pernah tinggal di rumah Pak Ismail, ternyata tidak ikut ujian, tentu saja saya sedih. Dan memperjuangkan untuk supaya dia bisa kembali menempuh tujuan hidup sampai dia jadi sarjana, jangan sampai gagal. Inilah perjuangan yang sebenarnya. Inilah keteladanan yang diberikan kepada orang-orang yang tinggal di Kiu Cuci Jasa Londi Kiloan. Kiu Cuci Jasa Londi Kiloan itu adalah berdasarkan syariat agama Islam. Sehingga melahirkan umat Islam yang kuat. Karena umat Islam yang kuat lebih dicintai Allah daripada umat Islam yang lemah. Di tengah sawah dan hutan hijau ada kisah yang menginspirasi seorang pahlawan desa kita yang bekerja tanpa lelah. Dari desa yang dulu redup, kemiskinan mengikat erat, Ismail bangkitkan semangat dengan cinta yang tak pernah padam. Ismail Satrianto Sulaiman, namamu harum di desaku.
kisahmu jadi teladan untuk kami semua di sini. Langkahmu teguh dan pasti menembus malam yang gelap. Dengan harapan di hati, kau sinari hidup yang redup. Bersama tetes keringatmu membangun desa penuh cinta. Setiap warga merasa bangga pada pahlawan kita. Oh Ismail,